ColorOS 11 versi beta sudah bisa dicoba oleh sebagian user device Oppo. Sama seperti kalian, kami juga penasaran perubahan apa yang diberikan oleh Oppo melalui ColorOS 11. Apakah masukan-masukan kita selama ini di-capture dan dimasukkan ke updatean ColorOS versi terbaru ini? Yang pertama gue pengen bahas adalah mengenai customization. Kalau di ColorOS sebelumnya kita harus nyari satu persatu settingan yang kita mau di custom, dengan ColorOS 11 tidak demikian ceritanya. Begitu masuk ke settings, langsung ada menu personalizations. Semua hal yang paling sering kita pengen customize ada di situ. Kita mulai sesuai urutan aja dari wallpaper nih. Kadang kita dapat inspirasi warna yang kita suka, tapi gambarnya kurang pas buat dijadiin wallpaper. Nah, dengan customizable wallpapers, kita tinggal pilih source gambar yang kita mau, tap icon bulb, maka secara otomatis akan muncul beberapa opsi wallpaper dengan sentuhan warna yang kita inginkan tadi. Opsi pattern yang ditampilkan pun menarik, justru gue lebih sering milih dari sini sekarang. Berikutnya AOD, Always On Display. Jenisnya banyak, ada jam digital atau analog, text atau text and image, serta yang paling menarik buat gue dan Kumar adalah custom pattern. Emang sih ada beberapa custom pattern yang sudah disediakan, tapi kalau anak Android pasti suka yang lebih otentik. Sesuai namanya, polanya bisa kita atur sendiri mulai dari bentuk, warna, dan animasinya. Sekedar info, opsi AOD jenis lain pun macam-macam yang bisa disetel. Di ColorOS 7,2 pun ikonnya sebenarnya udah bisa di custom, tapi di ColorOS 11 lebih jauh tingkat customization-nya. Sebagai contoh, sekarang opsi icon default, material, dan pebble bisa kita atur size icon dan teks nama aplikasinya. Lalu untuk custom icon sama seperti yang lainnya, sekarang ukuran teks nama aplikasinya bisa di-adjust. Gak sampai di situ, yang paling udah gue nanti-nantikan kemampuan untuk makein icon pack third party secara langsung. Gini dong. Kalau app layout standar lah ya, fungsinya buat ngatur kolom dan baris aplikasi. Cuma sekarang lebih fleksibel. Lalu ada live preview dan lebih intuitif aja. Begitu juga dengan opsi animasi in-display fingerprint-nya. Sayangnya nggak ada jenis animasi baru. Lanjut, untuk sistem color, kita bisa milih mau seperti apa warna yang kita suka. Total ada pilihan 10 warna atau bisa pakai 5 opsi kombinasi skema warna. Nantinya warna ini semua dipakai buat warna icon di notification tray, simbol-simbol di settings, toggle, dan lain-lain. Gak boring lah intinya. Gue pribadi selalu sesuaikan dengan warna wallpaper. Buat sebagian orang warna aja gak cukup, fontnya pun harus menarik. Silahkan kalian cari mana yang paling oke. Kalau masih kurang puas dengan yang gratisan, ya harus beli dong. Kalau tadi kita bisa atur-atur bentuk icon aplikasi, sebagai tambahan, icon-icon di notification drawer pun bentuknya bisa kita rubah. Alhasil, semuanya senada. Dua hal terakhir yang ada di subsetting sini adalah edge lighting dan ringtone maker. Edge lighting kalian udah pasti tahu lah fungsinya. Gua nggak melihat ada sesuatu yang baru di sini. Sedangkan ringtone maker mungkin segmented banget yang akan menggunakan. Tapi good news ya, kalau kalian nggak paham musik dan newbie, nggak sulit untuk menghasilkan ringtone yang unik. Mainkan aja jari kalian di antara 4 mood dan 2 pace yang tersedia. Sebenarnya ada satu settingan lagi yang harusnya masuk ke personalizations, dark mode. Soalnya dark mode pun di sini intensitas atau kepekatan warna hitamnya bisa kita pilih, mulai dari hitam pekat sampai ke abu-abuan. Kalau masih kurang, ambience dark mode-nya pun bisa kita turunin ke wallpaper maupun icon. Cakep ya?
Berikutnya kita bahas fitur-fitur atau aplikasi dari yang ringan-ringan aja dulu. Mulai dari Oppo Relax. Yang pakai ColorOS 7 mungkin udah tahu. Ada berbagai kurasi ambient sound yang bisa kita pakai untuk merefresh mood kita atau sekedar menemani kegiatan kita. Yang paling berbeda, sekarang ada ambient sound spesifik dari 5 kota. Beijing, Shenzhen, Tokyo, Reykjavik, dan Bangkok. Dari setiap kota itu ada juga beberapa lokasi spesifik yang menjadi signature di sana. Bisa kita atur juga mau rame atau sepi. Ya minimal bisa ngeganjel lah ya, hasrat buat jalan-jalan selama pandemi ini. Fitur 3 Finger Screenshot sekarang dikombinasikan oleh Oppo dengan Google Lens untuk membantu proses penerjemahan bahasa dengan cepat. Boleh juga manfaatin celah di Android nih Oppo. Cara yang pertama, pakai 3 jari, hold sebentar, lalu tarik ke bawah sampai dengan bagian yang kalian ingin teksnya diterjemahkan. Sesudah itu tinggal tap translate di opsi yang tersedia di baris bawah. Nggak lama keluar deh bahasa yang bisa kita pahami. Cara yang kedua lebih gampang lagi. Tinggal tarik smart sidebar dan tap screen translate. Si Kumar sering banget nih pakai fitur ini, yang buat skrip kan dia. Fitur yang satu ini pasti disukai para gamer. Gimana enggak? Soalnya ada fitur tambahan di Game Space yang namanya Immersive Mode. Fungsinya untuk ngeblok semua interaksi yang bisa mengganggu fokus kita. Dari alarm, notifikasi, telepon masuk, quick settings, navigasi, gestures, dan bahkan game asistennya juga. Udah pakai mode ini ditambah headset, ya udah berada di dunia sendiri deh. Terakhir untuk fitur baru yang kita bahas, Battery Guard atau di settingan namanya Optimized Night Charging. Tujuannya simpel ya, menjaga battery health device kita dengan cara menjaga level charging sampai dengan 80%. Lalu ketika akan sudah mendekati waktu kita bangun di pagi hari, bakalan full baterainya. Tentunya AI akan mempelajari pola pemakaian kita. Jangan lupa, ColorOS 11 sudah menggunakan Android 11, makanya sama-sama 11 angkanya. Oleh karena itu, fitur-fitur basic dari Android 11 juga nggak ketinggalan, misalnya seperti Nearby Share untuk share data sesama pengguna Android, chat dalam bentuk bubble supaya nggak perlu capek keluar masuk aplikasi Messenger, dan sistem permission yang lebih komprehensif. Selain itu, fitur penting yang tadinya ada di ColorOS 7,2 juga tetap dibawa oleh Oppo ke ColorOS 11. Mulai dari icon pull down gesture, Oppo Share, Super Power Saving Mode, Quick Return Bubble, beserta improvement under the hood lainnya yang diklaim akan menjadikan handphone Oppo terasa lebih gesit. Jadi waktu itu, K2 Gadgets yang diwakili oleh Kartolo sempat diundang oleh tim ColorOS pusat buat ngobrol dan ngasih masukan terkait dengan ColorOS terbaru. Boleh dibilang, hampir semua input yang kami berikan tercermin di dalam ColorOS 11. Kecuali satu, PageMin satunya itu belum menampilkan Google Now, masih Smart Assistant-nya si Oppo. Kabarnya sih di versi final release nanti bakalan berubah. Kita tunggu aja.
Overall sih kami seneng banget sama improvement yang dibawa Oppo melalui ColorOS 11. Dan nggak ragu, sekarang ColorOS 11 adalah salah satu custom skin Android favorit versi Gitu Gadgets. Punya UI yang bagus dan kaya akan fitur doang nggak cukup. Tapi harus bisa sampai dengan cepat ke user. Dan bukan cuma user flagship aja, bahkan user-user HP mid-range harus bisa merasakannya juga. Hal ini tercermin dari ColorOS 11 versi beta yang cepet banget bisa diakses. Untuk sekarang, udah bisa dicoba oleh user device Oppo Find X2 Pro series. Dan pelan-pelan bakalan rollout ke tipe yang lainnya mulai akhir September ini sampai dengan tahun depan. As always, kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Kalau mau ngobrol-ngobrol mengenai Oppo ColorOS 11 versi beta, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!